Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya yang kali ini melalui metode video pembelajaran, yaitu uji regresi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang uji korelasi. Uji regresi ini sebenarnya bagian atau tingkatan yang hampir sama dengan uji korelasi. Apabila korelasi melihat hubungan dari dua variabel apakah positif atau negatif, sedangkan dari regresi kita melihat seberapa besar pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Sebelum kita masuk ke praktiknya, saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi dari regresi. Regresi adalah bentuk hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Setiap regresi pasti ada korelasinya, tetapi korelasi belum tentu dilanjutkan dengan regresi. Kemudian korelasi yang seperti apa yang tidak bisa dilanjutkan ke regresi? Korelasi yang tidak dilanjutkan adalah korelasi antar dua variabel yang tidak mempunyai hubungan kausal sebab akibat atau hubungan fungsional. Selanjutnya, regresi sederhana. Regresi sederhana atau tunggal digunakan apabila peneliti ingin mengetahui linearitas hubungan satu variabel bebas dan satu variabel terikat, dan dapat pula digunakan untuk memprediksi kenaikan variabel dependen jika variabel independennya sudah diketahui. Selanjutnya, syarat uji regresi sederhana. Yang pertama, data harus valid dan reliabel, dan yang kedua, data normal dan linier. Kemudian untuk kriteria uji regresi sederhana, yang pertama jika signifikan kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Di sini terdapat contoh variabel X atau kualitas layanan dan variabel Y penjualan barang, sebagaimana terlihat di tabel. Langsung saja kita masukkan data-data yang sudah kita siapkan ke dalam SPSS, kemudian kita klik Analyze, Regression, selanjutnya kita klik Linear, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Variabel X kita masukkan ke dependent dan variabel Y kita masukkan ke independen, kemudian klik OK. Kemudian kita akan mendapatkan output seperti pada tabel-tabel berikut ini. Untuk tabel pertama, model summary, ini untuk melihat besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kita lihat di sini pada R-square yaitu 0,153, itu artinya kualitas layanan terhadap penjualan barang adalah 15,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh hal lain. Sedangkan untuk mengetahui nilai koefisien regresi sederhana, kita berpedoman pada output tabel koefisien. Uji hipotesisnya membandingkan nilai signifikansi yaitu 0,03 lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh kualitas layanan terhadap penjualan barang. Yang kedua, regresi ganda. Regresi ganda digunakan untuk mengetahui linearitas hubungan dua atau lebih variabel dependen dengan satu variabel independen. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan atau bersama-sama. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Syarat regresi ganda. Yang pertama, sampel harus diambil secara acak dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedua, normalitas dapat diuji dengan normalitas menggunakan uji Lilliefors. Yang ketiga, data variabel terikat harus berskala interval atau skala rasio. Sedangkan skala untuk variabel bebas tidak harus interval. Yang keempat, antara variabel bebas dengan variabel terikat mempunyai hubungan secara teoritis. Yang kelima, persamaan regresi yang terbentuk harus linier. Selanjutnya, kita lihat kriteria uji regresi ganda. Yang pertama, uji T, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Begitupun sebaliknya.
Untuk uji F, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Begitupun sebaliknya. Baiklah, kita langsung saja ke contoh. Di sini terdapat X1 yaitu variabel bebas, X2 variabel bebas, dan Y variabel terikat. Selanjutnya, data-data yang sudah kita siapkan, kita copy atau kita masukkan ke dalam SPSS dan sudah berubah variabel view-nya. Selanjutnya, kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression, selanjutnya kita klik Linear, maka akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Jadi, untuk regresi berganda, variabel bebasnya kita masukkan ke kolom independen dan variabel terikatnya kita masukkan ke dependen. Kemudian kita klik OK. Baiklah, maka hasil output yang kita dapatkan dari pengolahan data yang sudah kita lakukan tadi, yang pertama, tabel model summary itu memberikan informasi nilai koefisien determinasi yang dalam hal ini nilai R² 0,251, yang artinya pengaruh variabel Y terhadap variabel X1 dan X2 sebesar 25,1%. Yang kedua, tabel ANOVA memberikan informasi ada atau tidaknya pengaruh variabel X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap variabel Y. Berdasarkan tabel ANOVA, nilai signifikan sama dengan 0,02 lebih kecil dari 0,05. Itu artinya hipotesis diterima. Dengan kata lain, variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Yang ketiga, tabel koefisien. Tabel koefisien memberikan informasi tentang persamaan regresi ada atau tidaknya pengaruh variabel X1 dan X2 secara sendiri-sendiri terhadap variabel Y. Berdasarkan output pada tabel koefisien, nilai signifikan variabel X1 adalah sebesar 0,08 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak ada pengaruh variabel X1 terhadap Y. Begitupun untuk variabel X2. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Apabila masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.